Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim muslimah. Dalam perspektif yang tidak mubadalah, perempuan selalu dianggap buruk dan juga salah. Ketika ada perempuan cantik yang keluar rumah dengan pakaian rapi dan juga memakai wangian, maka perempuan ini dianggap salah karena berpotensi menggoda orang lain, terutama kaum laki-laki. Sementara ketika ada perempuan yang keluar rumah dengan tidak berparfum dan juga menyebabkan bau badannya menyengat, dianggap tidak sopan dan juga tidak memiliki tingkat kebersihan yang baik. Nah, teman-teman, untuk melengkapi respon tersebut, sebaiknya kita terlebih dahulu melihat teks hadis larangan perempuan yang memakai parfum ini. Nah, sobat muslim muslimah semuanya, Syekh Nawawi Banten menjelaskan kata zaniyah sebagai pezina atau berzina dalam Syarh Uqud Al-Lujain dengan kalimat ia seperti pezina atau mendapatkan dosa zina, sekalipun tentu berbeda dari dosa zina sebenarnya. Seperti juga hadis yang menyatakan bahwa mata yang melihat hal-hal yang haram dianggap mata berzina. Artinya, merujuk pada pernyataan Syekh Nawawi, perempuan yang melakukan hal tersebut dianggap seperti pezina. Ia akan memperoleh dosa zina dengan level lebih rendah dari zina hubungan seks. Untuk itu, hadis tentang perempuan berparfum ini harus dinilai atau harus dimaknai secara holistik sebagai peringatan mengenai pergaulan sosial yang sehat dan tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Ketika sesuatu yang baik dan juga sehat tetapi dilakukan dengan tujuan haram, ia akan menjadi haram. Nah, demikian ini dalam usul fikih disebut sebagai shad az-zara'i atau menutup jalan keburukan. Logika berpikir ini berlaku secara umum baik untuk laki-laki dan juga perempuan. Tidaklah tepat jika hanya menyasar pada perempuan belaka. Syekh Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan juga Abu Syuqqah termasuk para ulama kontemporer yang menyesalkan masifnya penggunaan logika shad az-zara'i ini untuk menghambat aktivitas perempuan. Perempuan yang memakai parfum atau wangian pada dasarnya adalah baik dan juga diperintahkan oleh Islam. Namun, ketika menggunakannya untuk tujuan menggoda orang lain agar mau melakukan perbuatan yang haram, ia akan dihukumi dosa dan menggunakan parfum menjadi haram. Nah, hadis larangan memakai parfum dalam perspektif mubadalah ini juga berlaku untuk laki-laki. Nah, sobat muslim muslimah, artinya hadis ini menyasar siapapun, laki-laki maupun perempuan yang mana melakukan tindakan menebar pesona seperti memakai parfum atau yang lain untuk menjerat orang lain dan menjerumuskannya pada dosa zina. Laki-laki seperti ini juga masuk kategori seperti pezina atau memperoleh dosa zina. Nah, jadi siapapun ketika berada di ruang publik harus berperilaku baik, sehat, dan tidak secara sengaja menggoda menjerumuskan orang pada perbuatan hina dan juga dosa. Demikianlah makna yang benar dari hadis ini. Nah, sobat muslim muslimah semuanya, ini menjadi sebuah peringatan kepada siapapun agar ketika berada di ruang publik harus berniat, berpikir, dan juga berkata serta bertindak dengan dan untuk tujuan kebaikan. Sehingga tidaklah tepat jika hadis ini digunakan untuk membesarkan narasi yang terus menyasar perempuan dengan mendaftar dosa-dosanya ketika tampil di publik, sementara laki-laki diberikan keleluasaan yang paripurna tanpa ditakut-takuti dengan dosa-dosa ketika tampil di publik. Sekalipun pada praktiknya banyak laki-laki yang melakukan dosa-dosa di ranah publik, tetapi tidak pernah dosa-dosa ini digunakan sebagai dasar melarang mereka beraktivitas di ruang publik. Demikian juga seharusnya bagi perempuan. Nah, sobat muslim muslimah semuanya, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.